Bahkan peristiwa Rempang itu bukan baru pertama kali terjadi ya. Ini 2 kali. Dan berkaca dari peristiwa lalu itu menelan korban yang cukup memprihatinkan. Dan kemarin setelah kita mengunjungi para korban, lagi-lagi korban juga berjatuhan ya. Dan setelah kita melakukan wawancara kepada para korban, ternyata pada peristiwa itu sebenarnya ada aparat penegak hukum, ada aparat yang menjaga di situ. Tapi yang menjadi kritik kita bahwa aparat yang seharusnya melindungi rakyat atau paling tidak mencegah terjadinya pengeroyokan terhadap warga itu kan tidak dilakukan oleh aparat, justru dia membiarkan. Ini kalau dalam hukum itu kan ada prinsip pembiaran ya, by omission. Jadi aparat itu sedang melakukan pembiaran terhadap orang yang bisa dicegah untuk melakukan kekerasan. Kan ada sekelompok orang nih ingin melakukan kekerasan terhadap rakyat, itu tidak dicegah oleh aparat keamanan, padahal dia berada di tempat itu. Maka seharusnya yang bertanggung jawab kalau begini adalah negara, karena negara tidak hadir. Siapa yang harus bertanggung jawab? Maka harus dilakukan penyelidikan yang intensif menurut saya. Dan kalau ingin dilakukan penyelidikan yang lebih fair, maka harus ada tim pencari fakta. Nggak boleh ini diserahkan kepada misalnya kepolisian atau aparat pemerintah lain untuk menyelidik ya, karena pasti hasilnya tidak independen, hasilnya tidak fair. Maka harus ada tim pencari fakta untuk melakukan penyelidikan agar supaya kita bongkar siapa yang berada di balik penyerangan terhadap warga. Kalau itu sudah ketahuan, kita bisa menarik benang merah apakah PSN yang diletakkan di Rempang itu masih bisa dilanjutkan apa tidak. Kalau menurut saya sama sekali tidak bisa lagi dilanjutkan atau harus dibatalkan, karena PSN yang di Rempang itu kan sebenarnya penetapannya dilakukan oleh Jokowi ya. Oleh karena itu Pak Prabowo berwenang untuk membatalkan. Kenapa berwenang membatalkan? Karena kita lihat lebih banyak mudaratnya, lebih banyak kerusakan yang ditimbulkan. Kerusakan yang ditimbulkan, rakyat digusur seperti binatang gitu ya, tanpa diberi ruang untuk melakukan negosiasi, tanpa diberi ruang untuk melakukan tawar-menawar. Oleh karena itu menurut saya itu ada pelanggaran di situ, sehingga indikator itu terpenuhi untuk Pak Prabowo membatalkan. Tim pencari fakta itu terdiri dari unsur apa biasanya? Harusnya orang-orang independen ya, bisa masyarakat sipil, bisa teman-teman dari kampus, dilibatkan juga para jurnalis, jadi dia lengkap di dalamnya. Jadi ada teman dari kampus, ada dari masyarakat sipil, ada dari wartawan, mungkin bisa juga ada salah satu misalnya dari pemerintah. Kenapa ini penting? Karena kalau ini diserahkan kepada aparat hukum untuk melakukan investigasi, saya sangat yakin bahwa hasilnya pasti tidak fair, ya, tidak adil. Oleh karena itu harus tim pencari fakta yang melakukan agar supaya bisa dibongkar. Karena kan pelanggaran luar biasa. Kita nggak bisa membiarkan kalau peristiwa Rempang ini dibiarkan, orang gampang digusur, gampang digebukin, gampang ditembakin dan lain sebagainya, maka ini akan terjadi di tempat-tempat lain. Oleh karena itu ini penting diselesaikan secara hukum, harus diselesaikan secara hukum. Dan kalau dibatalkan ya harus dibatalkan, karena menurut saya PSN ini hanya memberi privilege, memberi keistimewaan kepada investor, tapi justru membuat rakyat menderita. Bang, ada kekerasan di Rempang ini kan selalu berulang, dan Pak Prabowo sudah menjabat sebagai presiden ini selama beberapa bulan terakhir. Tapi sampai sekarang belum ada statement resmi Pak Prabowo terkait kekerasan yang terjadi di Pulau Rempang. Tanggapan Bapak seperti apa? Mungkin menurut saya inilah saatnya Pak Prabowo keluar untuk menyampaikan posisi pemerintah, karena selama ini kita belum tahu persis apa posisi pemerintah dalam kasus Rempang dan kasus PSN lainnya. Karena kan kasus Rempang ini juga terjadi di mana-mana. Ada Wadas kemarin ya, ada di wilayah lain, ada di Jawa Timur, kemudian ada di PIK 2 Jakarta. Ini harus dibatalkan semua menurut saya, karena menimbulkan mudarat, nggak ada manfaatnya. Karena manfaatnya itu hanya menguntungkan investor. Kita nggak boleh memberi privilege kepada investor. Yang harus dilindungi tetap adalah rakyat. Walaupun kita tidak anti pembangunan ya, pembangunan boleh berlangsung terus ya, investor boleh masuk, tapi tidak boleh diberi keistimewaan. Kalau sebuah wilayah diletakkan PSN, itu berarti memberi keistimewaan kepada investor untuk melakukan langkah-langkah yang lebih refreshing. Pak, sampai saat ini BP Batam
tidak mengakomodir keinginan masyarakat yang menolak. Sementara kita tahu bahwa jabatan BP Batam sekarang dijabat oleh politisi dengan ex officio, yaitu wali kota. Okay. Menurut Bapak, apakah kedepannya BP Batam ini wajib dikembalikan kepada profesional? Apa tetap wajib harus ex officio sehingga pejabat politisi tetap bisa menduduki jabatan-jabatan di BP Batam? Kalau menurut saya harusnya ini kan sama dengan kepala otorita ya di zaman lalu. Harusnya dijabat oleh orang-orang profesional dan bukan para politisi, supaya dia tidak punya kepentingan politik, tidak punya kepentingan tertentu. Tapi mungkin saja kenapa sampai sekarang nomenklaturnya dirubah ex officio wali kota, mungkin untuk memperlancar proses administrasinya. Ini harus dipikirkan, apakah kita kembalikan seperti dulu ya. Tapi terlepas daripada itu semua, sebenarnya ini kembali kepada kepemimpinannya. Kalau wali kotanya bagus, wali kotanya itu menghargai hak asasi manusia, wali kotanya itu berpihak kepada rakyat Rempang, bukan berpihak kepada investor, bukan berpihak kepada pengusaha, bukan berpihak kepada siapa saja orang yang mempunyai kepentingan di PSN Rempang, maka sebenarnya keberpihakan dia tetap keberpihakan kepada rakyat. Kemarin ironi kan, kalau kita bisa lihat kemarin di Rempang itu kan kantor-kantor kecamatan, kelurahan, itu kan orang-orang swasta udah masuk ke sana semua kan. Jadi itu kan memperlihatkan bahwa negara itu sudah tidak hadir, atau boleh dikatakan negara itu jadi jongosnya, tulis ya, jadi jongosnya para investor gitu. Masa negara harus jadi jongos? Jadi jongos. Bang, ini kan Pak Prabowo dalam pemerintahan beliau kan melanjutkan program Jokowi. Ya. PSN ini adalah kelanjutan dari program Jokowi. Kira-kira menurut Bang Abraham Samad, seberapa besar harapannya ini bisa ditolak dan bagaimana langkah kira-kira? Jadi pernyataan Pak Prabowo bahwa melanjutkan kebijakan pembangunan yang dilakukan Jokowi, mungkin kalau ada yang belum selesai itu dilanjutkan. Tapi menurut saya program-program yang menyengsarakan rakyat, yang membuat rakyat menderita kayak PSN Dipik, PSN Rempang, Wadas dan lain sebagainya, itu harus dibatalkan. Karena itu menimbulkan mudarat ya. Jadi Pak Prabowo nggak perlu sungkan sama Pak Jokowi, dan kedua Jokowi ini peringatan kepada Pak Jokowi ini ya. Silahkan ditulis, nggak usahlah cawe-cawe, cukuplah dia tinggal aja di Solo, nggak usah cawe-cawe lagi terhadap pemerintah ini karena dia merusak aja, gitu ya. Nggak usah recokin pemerintahan Pak Prabowo, sudah dia pulang aja di Solo, nggak usah campurin negara ini karena kalau dia mencampuri bisa rusak negara ini. Ini pesan saya kepada sahabat saya Pak Jokowi. Pesan ke Pak Prabowo Pak untuk tidak pesan menerima saya Jokowi? Kepada Pak Prabowo harus bertindak kesatria ya, seperti janji-janji pidatonya, segera membatalkan PSN yang ada di Rempang dan PSN ini seperti PIK dan PSN yang membuat rakyat menderita kayak di Wadas dan lain sebagainya. Adilnya di situ ya. Baik sih Bang.